Teori dalam pembelajaran tematik di SD atau MI. Teori belajar merupakan cara yang dilakukan peserta didik dan gurunya dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar atau mengajar. Nah, jadi setiap manusia itu diwajibkan untuk belajar agar menjadi manusia yang memiliki derajat tertinggi dibandingkan makhluk lainnya. Karena sebab timbulnya perbedaan antara manusia dengan hewan, dan pada dasarnya guru dalam memberikan pengajaran harus terlindas pada teori. Adapun macam-macam teori belajar yang dapat diterapkan dalam pembelajaran tematik di SD atau MI, yaitu yang pertama, Muhammad SAW. Beliau bukan hanya memberi contoh, tetapi beliau selalu menjadi contoh bagi semua manusia. Strategi pembelajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama, metode keteladanan dan akhlak mulia. Yang kedua, metode pembelajaran secara bertahap. Yang ketiga itu metode pembelajaran dengan memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik. Dan keempat, metode tamsil. Kelima, metode isyarat. Keenam, metode diskusi. Ketujuh, metode partisipatoris. Yang kedelapan, metode tanya jawab. Yang kedua itu Bernhard Friedrich Skinner, yang menurut Skinner belajar akan berlangsung sangat efektif apabila informasi yang akan dipelajari maka disajikan secara bertahap. Yang selanjutnya, pembelajaran segera diberi umpan balik mengenai akurasi pembelajaran mereka, artinya setelah belajar mereka segera diberitahu apakah mereka sudah memahami informasi dengan benar atau tidak. Yang selanjutnya, pembelajar mampu belajar dengan caranya sendiri. Selain itu, Skinner menegaskan bahwa tujuan belajar seharusnya dilakukan dengan cara yang spesifik atau khusus sebelum belajar dimulai. Dan yang ketiga itu Jean Piaget. Adapun tahap-tahap perkembangan anak menurut teori Piaget yaitu yang pertama, tahap sensori motorik untuk usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini perkembangan mental ditandai oleh kemajuan yang pesat dalam kemampuan bayi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sesuai melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Yang kedua itu tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya walaupun masih sangat sederhana. Yang ketiga itu tahap operasional konkret di usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak sudah mengembangkan pikiran logika dengan upaya memahami lingkungan sekitar anak. Yang keempat itu tahap operasional formal di usia 11 atau 15 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikiran mengenai gagasan. Yang keempat itu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom mengungkapkan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yang di setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam bagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya, yang tujuannya itu adalah kognitif domain, yang berisi perilaku yang menekan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua itu efektif domain, berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi. Yang ketiga itu psikomotor domain, yang berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan lain-lain.